Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik untuk subtema 1. Kali ini kita akan melakukan langsung dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Untuk pembelajaran 5 yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia dengan materi menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata disebut juga perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata kita akan bisa bertambah banyak jika kita sering membaca buku atau karya tulis apapun. Semakin banyak pembendaharaan kata yang kamu miliki, maka kamu bisa merangkai sehingga membuat sebuah cerita menjadi lebih bagus. Saat kamu membaca dan menemukan kosakata baru yang belum kamu tahu maknanya, kamu bisa melihat di kamus. Contoh kamus yang paling umum yaitu KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, kita akan membaca sebuah teks untuk menambah kosakata kita. Silahkan kamu baca teks berikut ini. Setelah kamu membaca teks di atas, adakah kosakata yang belum kamu ketahui? Atau adakah kosakata yang tidak baku? Coba kamu perhatikan, di situ ada teks yang ditebalkan. Sistem misalkan. Apakah kamu tahu apa itu makna sistem? Konsumsi ataupun kata risiko, di mana kata risiko ini tidak baku karena penulisannya masih salah. Selanjutnya kita akan ke pembelajaran PPKN, yaitu tentang bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama. Wujud dari sikap syukur kita kepada Tuhan yaitu adalah dengan berdoa. Kamu bisa berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Contoh, berdoa sebelum pergi atau setelah tiba dalam sebuah perjalanan. Contoh lainnya misalkan berdoa sebelum belajar dan berdoa setelah belajar. Berdoa sebelum dan setelah makan. Contoh terakhir yaitu berdoa sebelum tidur dan berdoa setelah bangun tidur. Jadi setelah melakukan kegiatan, kita akhiri dengan berdoa. Berdasarkan penjelasan pada slide sebelumnya, dari gambar-gambar di slide ini, apakah kamu bisa menunjukkan mana perilaku bersyukur kepada Tuhan? Selanjutnya adalah materi matematika, yaitu melakukan penjumlahan bersusun 4 angka, 4 digit, yaitu nilai ribuan tanpa menyimpan. Contoh 1263 ditambah 2435. Berapa hasilnya? Mari kita cari bersama-sama. Langkah pertama, tulis kedua bilangan secara bersusun. Bilangan pertama di atas, 4 angka bilangan kedua ada di bawah. Langkah kedua, tulis tiap angka sejajar sesuai nilai tempatnya masing-masing. Mulai dari belakang, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, angka ratusan sejajar dengan angka ratusan. Dan yang terakhir,
Di paling depan angka ribuan dengan angka ribuan. Langkah ketiga, menjumlahkan angka satuan dengan angka satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Maka 3 ditambah 5 sama dengan 8. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Untuk nilai ratusan yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan yang terakhir untuk nilai ribuan yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 1263 ditambah 2435 sama dengan 3698. Kita sudah tiba di pembelajaran ke-6. Untuk yang pertama yaitu bahasa Indonesia, mendeskripsikan gambar dengan kosakata yang tepat. Mendeskripsikan artinya memaparkan atau menggambarkan suatu peristiwa atau gambar dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Langkah-langkah mendeskripsikan gambar yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Langkah kedua yaitu menuliskan kalimat tentang isi gambar dengan terperinci. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa di dalam gambar. Susun kalimat dengan runtut atau urut sesuai urutan peristiwa. Berikut contoh teks deskripsi berdasarkan ilustrasi gambar kucing. Silahkan kamu baca teks deskripsi berikut ini. Selanjutnya untuk materi PPKN yaitu bersyukur, sama dengan pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 5. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat dan karunia-Nya, baik itu makanan ataupun diberi nikmat berupa tubuh yang sehat. Dengan nikmat tubuh yang sehat, kita bisa beraktivitas, bisa melihat pemandangan, bisa mendengar musik, dan menghirup udara yang segar. Bentuk sikap bersyukur terhadap semua nikmat tadi bisa kita lakukan dengan cara menjaga tubuh agar tetap sehat, seperti berolahraga ataupun memakai masker dan cuci tangan. Selanjutnya kita akan ke mapel matematika, di mana pada pembelajaran kelima yang kita lakukan adalah perhitungan penjumlahan untuk angka ribuan 4 digit. Kali ini kita akan melakukan hal yang sama tapi dalam sebuah soal cerita. Soal cerita berarti materi soal disajikan dalam teks bacaan. Jadi kamu perlu membaca teks dengan seksama, berulang-ulang agar kamu memahami soal. Berikut ini contoh bacaan pada soal cerita. Langkah pertama, baca naskah teks soal dengan seksama. Sudahkah kamu baca naskah soal di samping? Langkah kedua yaitu cari angka atau data-data yang akan dihitung. Angka yang pertama dihitung adalah sumbangan buku sebanyak 2.245. Kita tulis di baris pertama.
Angka kedua yang akan kita hitung adalah buku perpustakaan, yaitu sebanyak 3034. Kita tulis di baris kedua. Langkah ketiga adalah menentukan operasi hitung yang akan digunakan. Setelah kita membaca soal, di sana ada kata jumlah. Maka jumlah artinya ditambah. Beda jika kita membaca soal ada kata selisih. Kata selisih biasanya dikurangi. Jadi pada soal kali ini angka pertama dan angka kedua akan kita jumlah atau kita tambahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan setiap angka sesuai nilai tempatnya. Kita mulai dari angka satuan di paling belakang, yaitu 5 ditambah 4. Berapa 5 ditambah 4? Ya, betul, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Selanjutnya untuk angka puluhan, yaitu 4 ditambah 3. Berapa 4 ditambah 3? Ya, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Selanjutnya angka di depannya yaitu 2 ditambah 0. 2 ditambah 0 sudah pasti sama dengan 2. Dan yang terakhir untuk angka yang paling depan nilai tempat ribuan, yaitu angka 2 ditambah dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan, betul, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Demikian anak-anak bagaimana cara kita mengerjakan soal matematika berdasarkan soal cerita. Yang perlu diingat, kamu harus memahami naskah cerita sehingga kamu bisa mengerjakan soal dan melakukan perhitungan sehingga menghasilkan jawaban yang benar. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini untuk tema 1, subtema 1 untuk 2 kali pembelajaran, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Semoga kalian bisa memahami seluruh materi kita hari ini. Terima kasih telah melihat seluruh slide ini dari awal hingga akhir. Jika ada kesulitan, silahkan isi di kolom komentar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.